Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, atau channel yang isinya podcast semua. Dan nama gue Ahmad Taufan. Selamat datang dan selamat mendengarkan yang lagi mendengarkan video gue. Oke, kemarin gue ngebahas tentang adab, sekarang gue bakal ngebahas tentang ilmu. Sebenarnya dua persinambungan ini nggak bisa dipisahin gitu loh. Mau itu kita belajar adab maupun belajar ilmu itu saling bersangkutan ataupun saling bersinambungan seperti halnya tali gitu loh. Oke, gua kali ini ngebahas penting nggak sih ilmu, apa tuh ilmu, ya kan? Gue bilang apa itu ilmu, ya kan? Oke, sebelum lanjut jangan lupa support channel gue, like dan komen ya, biar channel gue terus berkembang dan banyak didengar oleh orang. Oke, next. Oke, gue bakal ngejelasin keutamaan ilmu ya, khususnya untuk ilmu agama ya. Oke, gue bakal ngasih satu clue benar. Kalau ada ilmu pasti ilmu itu ada cahaya. Kalau ada cahaya pasti ada kegelapan dong. Nah, kegelapan ini apa? Kalau lu tahu, lu komen di bawah di video gue, oke? Nanti kalau misalnya ada yang salah, kalau ada yang mendekati benar, nanti gua inilah di sosmed gua. Kalau ada sosmednya gua follow ada di sosmednya. Lu kirim aja nama IG lu atau Facebook lu. Oke, lanjut. Gue akan ngebahas apa tuh ilmu, ya kan? Khususnya untuk ilmu agama. Wajib kita menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat, wajib banget. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, itu tadi udah aku sebutin kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memberikan kesempatan atau memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat, dan hanya mereka lah orang-orang yang berbahagia. Surat Al-Quran An-Nur surat ke-24 ayat 51. Ilmu itu apa sih? Banyak yang ada sebagian orang tuh berpikir, ya gue nggak tahu di luar sana, berpikir tuh ilmu gue habis kelar sekolah atau habis kelar SMA, gue kerja nggak usah kuliah. Ya itu keputusan lu. Cuman yang gue di sini mengajak, sekalipun lu udah umur berapapun, tetap harus mencari ilmu, tetap. Karena kan ada yang biasa mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Terus kalau misalkan ada yang pengen gua ngebahas sampai apakah Cina itu ada di pernahkah Islam pernah di Cina, maksudnya Islam itu pernah nggak sampai ke Cina, gue bakal nyari. Kalau misalkan lu mau gua kasih tahu ataupun tahu infonya, lu komen aja di bawah video ini, oke? Biar pada tahu gitu loh, biar video gua semakin berkembang. Oke, thank you. Oke, lanjut. Jadi ilmu itu adalah kunci segala kebaikan gitu. Lo kalau misalnya mau makan hal kebaikan pasti tahu ilmunya lah gitu loh. Kayak contohnya kayak sholat, ya kan, puasa, zakat dan lain-lainnya bagi khususnya kaum muslimin dan muslimat, ya kan. Terus ilmu itu tidak sempurna keimanannya dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu tuh. Jadi kalau misalnya sholat itu ilmunya ada tuh. Ilmunya apa? Kita berwudu,
Kalau gue nyambung ke adab buat sholat itu gimana, kita berwudu gitu loh. Cara kita tahu berwudu apa ya dengan ilmu gitu loh. Jadi adab dengan ilmu itu bisa saling menyambung gitu, saling satu kesatuan gitu. Terus ilmu itu lebih besar dibanding kebutuhan pada makanan dan minuman, sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minum, karena makan dan minum hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap hari. Jika kita ingin menyandang kehormatan luhur, kemuliaan yang tak terkikis oleh perjalanan malam dan siang, tak kelak oleh pergantian masa dan tahun, kewibawaan tanpa kekuasaan, kekayaan tanpa harta, kedikdayaan, maksud gua di gaya ini memegang senjata tanpa memegang senjata ya kan, terus kebangsawan tanpa keluarga besar, para pendukung tanpa upah, pasukan tanpa gaji, maka kita mesti harus berilmu. Karena kalau lu kerja nih, misalnya kerja di tempat duit nih ya kan, di tempat duit lah, kalau lu tahu ilmunya, lu bakal dipertahankan terus oleh yang manajernya gitu loh, bakal dipertahankan terus. Jadi bagi kalian yang kerja udah tahu ilmunya, tolong jujur ya kan, jujur itu penting gitu. Lanjut. Namun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepada Allah atau yang di sini kepada di sini itu Allah ya, dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Dari penjelasan Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar rahimahullah di atas, jelaslah bahwa ketika hanya disebutkan kata ilmu, maka semua yang dimaksud dengan ilmu syar'i oleh karena itu merupakan sebagian kesalahan, sebagaimana orang yang membawakan dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang mereka maksud adalah untuk motivasi belajar ilmu duniawi. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengingkari manfaat kita belajar ilmu duniawi, karena hukum belajar ilmu duniawi itu tergantung pada tujuannya. Misalnya tujuannya lu belajar ilmu duniawi itu buat apa? Kalau buat nyari nafkah atau nyari nafkah untuk membantu orang, itu masih dihitung pahala gitu loh ya kan. Itu terus apalagi digunakan untuk kebaikan, maka baik, dan apabila digunakan untuk keburukan maka buruk pula. Yang tadi dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, yang beliau bilang kita nggak boleh aja kita belajar ilmu duniawi, cuman tujuannya itu buat apa? Ilmu duniawi itu buat apa belajarnya gitu loh? Apakah buat kita melakukan kebaikan atau buat keburukan? Nah, yang tadi gue baca, yang gue kasih tahu, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya buruk, maka buruk pula ilmu itu. Tapi kalau misalnya ilmu itu baik, maka ilmu itu pun baik juga gitu. Terus keutamaan ilmu nih, yang punya ilmu dan yang mencari ilmunya. Tuh, yang pertama adalah ilmu dapat menyebabkan kita mudah masuk surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Kelima,
Orang yang memahami atau yang dipahamkan tentang agama adalah orang yang baik atau dikehendaki baiknya. Oke. Kalau dikehendaki baiknya tuh maksudnya lo udah ngerti udah paham nih yang agama nih ya kan. Udah lu orang itu udah dicap lah jatuhnya, emang lo harus jadi baik gitu lo. Gitu. Cuman walau sih. Cuman nanti gue bakal nanti setiap yang gue maksud di atas nih keutamaan-keutamanya gue bakal ngasih deskripsi hadis-hadisnya, oke? Ya lu tanya langsung aja kalau lu kurang jelas sama gue tanya-tanya aja sama guru ngaji lu ya kan, yang udah paham atau udah sohel ya kan. Tuh lanjut. Keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Itu oke. Itu aja sih dari gua, podcast tentang ilmu. Mungkin di episode 10 ini kan udah episode 9 ya. Biasa episode 10 yang gue bilang janjiin kemarin, setiap bilangan kelima ataupun bilangan kelima itu gue bakal bacain sosmed, oke? Jadi jangan lupa ya. Thank you udah mau dengerin. Jangan lupa subscribe channel gue, Atta Channel, dan yang satu lagi sama Taufan Ibn Goro. Di situ bakal buat ngevlog mah ada ngevlog maksud gua ngevlog lagi. Oke. Kalau lu senang, like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka ataupun kurang gua buatnya kurang video podcast ini, lu komen aja yang kurang apa biar ada pemasukan bagi gua, oke? Itu aja sih dari gua. Thank you udah mau dengerin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.